Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Sini kita saat ini coba membahas tentang musik ya. Dan sebenarnya teori ini juga bisa juga berlaku juga di vokal atau nyanyian lagu. Kali ini kita akan coba membahas bahwasanya musik itu seperti apa dasarnya, ya kan? Di video pembuka tadi kita coba lihat itu seorang anak kecil sudah bisa memainkan alat musik organ. Pakai keyboard dia model main organ. Lah, kok bisa gitu kan? Nah, kira-kira kenapa? Itulah yang mau kami sampaikan pada video ini, bahwasanya sebenarnya musik itu sederhana. Sederhana, simple. Gak seribet yang kita bayangkan. Kan mungkin kan selama ini kita membayangkan susah kan. Dan juga kadang kita melihatnya tombolnya banyak sekali seperti keyboard atau piano, terus gitar kuncinya banyak. Ya kan? Alat-alat musik lain juga. Padahal sebenarnya simple gitu. Nah, simpelnya di mana? Itu kan kita bahas pada video kali ini. Jadi stay tune. Ya, tonton terus sampai habis video kita kali ini. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, terima kasih. Baik, kita langsung saja. Kalau kita lihat tadi anak kecil tadi kan sepertinya udah lancar ya memainkan harmoni walaupun masih sederhana. Nah, itu kenapa bisa? Itulah membuktikan sebenarnya musik itu mudah dipahami. Mudah sekali. Bahkan anak kecil pun mungkin tadi masih kelas 1 atau kelas 2 SD kan bisa. Apalagi kita nih yang sudah lebih besar pasti bisa lah. Gampang kok. Apalagi untuk supaya bisa kita bermain organ untuk pelayanan atau untuk hiburan, baik untuk diri sendiri maupun keluarga, sangat bisa. Jadi teman-teman jangan merasa sulit di awal gitu dulu. Nah, sekarang saya coba jelaskan di mana simpelnya musik itu. Jadi gini, musik itu dimainkan sebenarnya adalah memainkan nada-nada. Nada-nada yang bunyinya beda-beda kan, kayak gini ada nih, ada gini, ada gini, ya, ada gini, ada gini. Semuanya ini kan namanya nada. Dan ini namanya nada. Jadi sebenarnya ini kan nada-nada ya, termasuk juga di gitar kita senarnya itu kita cereng gitu, itu nada juga yang keluar, kan? Jadi sebenarnya musik itu adalah permainan nada-nada. Nah, jadi sederhananya musik itu nadanya itu aja, sebenarnya nadanya itu aja yang bolak-balik. Nadanya itu hanya sedikit. Mana yang sedikit itu? Kita coba lihat. Jadi pada piano atau pada organ atau pada semua alat musik itu nada itu sebenarnya kalau yang biasa kita dengarkan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya. Jadi ada 8, tapi do kan do di awal tadi sama do di akhir sama, berarti intinya 7 ya. 7 nada. Tapi itu kan hanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada juga nada-nada yang lain. Nah, seperti apa? Kita coba praktek pakai keyboard. Lihat di sini. Inilah nada atau tombol tutsnya pada keyboard, tombol nadanya. Keyboard, piano, pianika, organ sama. Katakan yang menggunakan board, papan kayak gini, itu semuanya modelnya kayak gini, hitam sama putih. Sama dia. Jadi ini ada berapa nadanya? Inilah sederhananya yang saya bilang tadi. Inilah nada pada piano atau keyboard dan pada semua alat musik. Inilah nadanya. Ada berapa nih? Coba kita hitung ya. Yang putih kita coba hitung pertama dulu yang putih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi yang pertama sama yang ke-8 ini sama. Udah berulang itu ya. Jadi sebenarnya yang putihnya ada 7. 7. Yang hitamnya ada di sini 2. Ini 3, ya 5. Berarti total nada pada alat musik atau pada musik dan juga sebenarnya pada lagu-lagu nyanyian ada totalnya adalah 12 nada. Sederhana kan? Orang bernyanyi itu yang dibunyikan dia adalah dari 12 nada. Orang main musik segimanapun canggih permainannya, itu yang dimainkannya sebenarnya 12 nada. Oke? Nah, sekarang supaya memudahkan kita dalam bermain, dalam mengingat, dalam mempelajari, maka nada-nada itu dinamai ya. Dinamai dengan bentuk huruf.
hurufnya yang putih namanya adalah C, D, E, F, G, A, B. Nah, untuk yang hitam namanya kalau di atasnya C berarti namanya cheese. Kok bisa kayak gitu namanya? Nah itu nanti kita bisa bahas di video-video selanjutnya. Ini kan masih yang part satunya, kita coba bahas dulu yang dari awal ya supaya mudah nanti memahaminya. Namanya cheese. Di atasnya D namanya dis. Nah, di atasnya E nggak ada karena langsung F. Jadi nada di atas E itu langsung nada F. Ya, di atasnya F fish, di atasnya G gis, di atasnya A ice. Di atasnya B langsung C. Nada yang lebih tinggi dari nada B hanya nada C yang paling dekat. Gak ada nada bis, gak ada ya. Nah, kok ada dua nih, ada tulisan SS juga. Nah ya bisa. Jadi kalau kita nengoknya ke bawah, maka namanya jadi berakhiran S. Jadi kan yang berakhiran is itu kita nengoknya ke atas. Itu artinya apa? Nanti kita jelaskan. Nanti kalau kita lihat ke bawah, berarti kayak di bawah C, ces. Tapi nggak ada ces. Itu langsung B. Ya. Makanya kalaupun kita bilang ces bisa juga, tapi nanti jatuh-jatuhnya B. Jadi kalau udah ada namanya B, ngapain lagi bilang ces gitu kan? Nah di bawah D itu des, di bawah E itu S, di bawah F langsung E. Di bawah G ges, di bawah A as, di bawah B bes. Jadi itulah nada, berarti jumlah nada itu ada 12, namanya adalah C cis, D dis, E F fis, G gis, A ice, B. Itu, jadi hanya ada 12. Jadi simpel kan, makanya memainkan 12 nada kok mudah kan. Yang penting kita mau belajar. Seperti tadi anak kecil juga bisa kan gitu kan. Jadi kita lihat lagi, nah kok kalau cuma 12 kenapa piano atau keyboard itu tombolnya banyak kan begitu. Nah itulah dia. Nah di sini kan setelah C yang pertama ada C yang berikutnya. Dalam penulisannya berarti semuanya itu C oktav pertama, satu oktav di atas dari C yang sebelumnya, dari C yang ini. Nah, jadi semakin ke kanan nanti keyboard itu, maka nadanya itu berulang, tapi ditulis nanti dia jadi C aksen, jadi ada D aksen. Jadi sebenarnya namanya tetap C, nadanya tetap C, C, sama dia. Cuman bedanya adalah ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah kita lihat nih, coba yang ini kita lihat. Jadi ada oktav yang rendah, ada oktav yang sedang, ada oktav yang tinggi. Jadi seperti itu ya. Jadi mudah sekali, cuma ada 12, hanya itu diulang-ulang. Nah sekarang gimana, tergantung si pemain mau mengharmonikannya kayak gimana gitu. Nah kita lihat mau berapapun nanti panjangnya piano kita, dan nadanya itu juga yang 12 ini. Jadi sebenarnya cukup mudah untuk menghafalnya gitu kan. Jadi cuma tadi C, D, G, A, B, ya tinggal yang hitamnya ada cis, dis, pis, gis, ais itu ya. Nah gimana supaya mudah? Nanti kalau kita teman-teman lihat piano atau keyboard masing-masing di rumah, mungkin ada dua versi ya. Ada yang paling kirinya itu adalah nada C, seperti chord saya ini nada paling kiri nada C, dimulai dari C diakhiri dengan C juga. Nah mungkin nanti ada keyboard teman-teman itu ada yang mulainya dari F ya. Ini dia. Nah jadi membedakannya bagaimana? Nah, gampang teman-teman, ada triknya. Jadi kalau C itu dia yang kalau di atasnya dua hitam, ini dua hitamnya, di bawahnya lah dia C. Kalau F itu yang tiga ya, tiga hitamnya. Jadi karakternya untuk itu pasti ada dua hitam, tiga hitam, dua hitam, tiga hitam. Begitu terus berulang. Inilah membuktikan kalau sebenarnya mereka sama gitu kan. Ini sama dengan ini, di copy paste cuman tingginya aja beda. Jadi seperti itu. Simpel bukan? Simpel ya. Makanya tadi si anak kecil aja bisa. Jadi saya kira teman-teman kalau ada kemauan pasti bisa lah. Jangan berpikir susah. Main musik itu kalau kita pelajari pasti bisa. Ini kita coba bantu teman-teman, seperti anak kecil tadi kan dicoba, dia masih bermain harmoni sederhana tapi didengar sudah enak. Itu kan. Jadi kalau salah tadi dia mainkannya seperti ini nih, hanya satu di tangan kirinya itu bassnya ini namanya bass ya. Bass kalau rendah. Nah kan tadi kan makanya bilang oktavnya beda-beda. Ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Yang rendah itu umumnya dipakai untuk bass. Kalau yang tinggi
untuk melodinya, untuk di permainan organ. Karena kecil tadi bikinnya gini. Gitu tadi. Jadi cukup mudah. Nah, setelah kita mengenal nada-nada kan seperti itu. Gimana supaya bisa main seperti si adik tadi? Ya, di channel kita ini kita akan bantu. Saya yakin kalau teman-teman mengikuti pasti bisa. Ya, nanti kita akan bahas, kita akan gali di video berikutnya gimana cara bermain organnya. Yang sangat mudah, efektif, sederhana, tapi enak. Jadi itu saja yang mungkin kami bisa bagikan kali ini, teman-teman semua. Jadi kita sudah bahas mana nada itu, pada semua alat musik itu hanya ada 12 nada. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, kalau ada pertanyaan terkait nada dan oktav-oktavnya, silakan tulis di komentar ya guys. Oke, terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di video berikutnya.